Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Asa semuanya. Jumpa lagi bersama Kak Ros ya di acara Bincang Sehat bersama BSMI Kota Blitar. Dan kali ini di edisi 21 Februari 2023 kembali Kak Ros hadir, tentu saja dengan tema yang menarik, yang baru buat Sobat Asa semuanya. Hari ini kita mengambil tema tentang manfaat kompres hangat dan kompres dingin. Nanti 1 jam ke depan kita bakal mengupas tuntas tentang manfaat kompres hangat dan kompres dingin tuh buat apa, begitu ya. Dan hari ini Kak Ros mendatangkan narasumber yang jauh-jauh dari Malang nih. Ada teman-teman kita dari Prodi Fisioterapi semester 8 nih, UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Fisioterapi semester 8. Ada Kak Ismi Anggreni, juga Kak Nanda Faizatul. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadaw, seger ya Bun hari ini. Nanti 1 jam ke depan kita bakal berbincang-bincang sehat juga santai tentang kompres hangat dan kompres dingin dari sisi fisioterapi. Selamat bergabung buat Sobat Asa dan mungkin tetangga, keluarga, temennya Mbak Ismi, juga Mbak Nanda di fanspage-nya kita, di fanspage Facebook Radio Asa FM, juga langsung streaming di radio. Selamat sore, selamat menyimak dan selamat mengikuti. Dan acara hari ini disupport penuh oleh BSMI Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mardis Medika, Klinik Mitra Medika, BNC, IKD, BSMI Mart, LMI, IKD Kota Blitar, Kotak Amal Indonesia, PPMI, juga Odoj Blitar Raya. Buat Sobat Asa yang ada pertanyaan, boleh loh langsung aja by WA di 085707941029, tapi khusus chat aja ya. SMS juga boleh. Dan tentu saja buat Sobat Asa yang bergabung lewat live fanspage Facebook Radio Asa, bisa langsung komen-komen di bawah ini. Langsung aja nanti Kak Ros tanyakan ke teman-teman dari Fisioterapi UMM. Klinik Pengobatan Paliatif Bapak M. Nur SAG, satu-satunya pengobatan yang terdaftar resmi. Radio Asa, sambung selaksa asa Indonesia. Daripada berlama-lama, kita langsung kenalan ya sama narasumber kita hari ini. Ada Kak Nanda, juga Kak Ismi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam lagi ya kita Bunda. Setiap hari ketemu. Alhamdulillah. Ini yang mana Mbak Ismi, yang mana Mbak Nanda? Boleh kenalan dulu. Oke. Mungkin yang pertama dari saya yaitu Nanda Faizatul Maghfirah, bisa dipanggil Nanda. Terima kasih. Selanjutnya saya Ismi Anggraini, bisa dipanggil Ismi. Oke, saat ini kan Mbak ini ada di Prodi Fisioterapi semester 8 ya. Iya. Di UMM ya. Iya, di UMM. Di UMM ya. Jadi buat teman-teman yang bergabung dari UMM, selamat sore dan selamat bergabung di sini. Ini fisioterapi ya. Berarti di fakultas apa, Kak? Di Fakultas Ilmu Kesehatan. Di Ilmu Kesehatan. Sudah semester 8 dan alhamdulillah bisa join di sini. Apa sih sebenarnya fisioterapi itu, Kak? Oke, mungkin untuk fisioterapi sendiri merupakan pelayanan atau tindakan rehabilitasi medis yang bisa digunakan untuk pemulihan, untuk pengembangan, untuk memelihara serta meningkatkan fungsi gerak tubuh, di mana terdapat keterbatasan karena akibat penyakit ataupun cedera. Oke, tapi selain rehabilitasi, tapi juga masuk ya Kak, mulai dari kayak penyuluhannya untuk pencegahan juga ya. Bisa ini ke pasien juga ya, hadapan langsung juga ya. Bisa. Alhamdulillah. Dan untuk fisioterapi sendiri kalau di UMM tuh ada tingkatnya S1 atau seperti apa Kak? Kalau di UMM sendiri itu
masih hanya S1 saja. Hanya Dan S1 ya. Dan profesinya buat ngelanjutin S1-nya. Tapi juga ada fisioterapi itu teman-teman kita yang ada di fakultas dan universitas lain, ada yang D3 juga D4 begitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan kursus ya, berarti ya fisioterapi itu ya. Benar sekali. Benar sekali. Kadang-kadang kan kayak gitu. Aku udah jadi ini nih, aku boleh kursus fisioterapi nggak, Mbak? Nggak boleh ya berarti ya. Harus dari awal semester 1 lagi gitu ya. Dan alhamdulillah mbak-mbak ini sudah semester 8, berarti selangkah lagi udah lulus dan akhirnya nanti insya Allah profesi ya. Amin. Jadi kalau fisioterapi tuh bisa ngapain aja sih Kak sebenarnya selain rehab tuh kayak gimana sih kayak gitu? Bisa nggak sih dijelaskan? Untuk bentuk pelayanan fisioterapi sendiri yang pertama yaitu ada program latihan. Nah, program latihan ini melibatkan pasien untuk menggerakkan secara aktif kembali sehingga pasien dapat melakukan aktivitasnya dengan normal. Oke. Nah, fisioterapi juga mengoreksi dari segi atlet-atlet yang kayak seperti melakukan teknik olahraga yang salah. Jadi itu kan bisa menyebabkan cedera. Jadi fisioterapi juga terlibat di bidang olahraga. Yang kedua yaitu metode elektroterapi. Untuk metode elektroterapi sendiri, fisioterapi menggunakan alat dengan daya listrik. Nah, yang terakhir yaitu manual terapi atau fisioterapi manual. Nah, ini fisioterapi membantu pasien untuk melakukan peregangan atau stretching, lalu mobilisasi dan manipulasi sendi. Nah, mobilisasi itu merupakan seperti kita memberikan contoh bagaimana pasien untuk miring ke kanan ke kiri, misal contohnya ya di pasien stroke. Nah, pasien stroke itu biasanya dalam posisi tidur. Nah, jika pasien stroke tidak diposisikan miring atau misal duduk atau miring ya, itu biasanya akan menyebabkan luka gitu. Oh iya, jadi nanti tambah susah gitu ya dipulihkan kalau ada lukanya. Jadi mending nggak sampai luka, biar tambah oke, tambah cepet selesainya. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin Ya masih sekitaran itu ya berarti ya. Alhamdulillah. Dan biasanya sakitnya pasien ini apa sih Kak nanti yang bisa ditangani sama fisioterapi itu? Contohnya itu seperti stroke. Itu Setelah stroke ya, setelah stroke ada pasien yang nyeri lutut itu juga bisa. Biasanya kenapa itu lututnya ya? Karena biasanya pembebanan pada salah satu kaki. Oh berarti kayak jenis radang, pengapuran gitu ya kalau pasien bilang ya. Iya. Terus apa lagi selain itu? mungkin bisa setelah operasi bisa. Setelah patah tulang itu ya. Betul. Setelah dikasih pen kayak gitu. Terus apa lagi? Untuk fisioterapi anak-anak itu bisa pada cerebral palsy atau mungkin pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada parunya seperti TBC. Iya, bisa ya. Jadi luas sekali ya sebenarnya yang dipelajari adik-adik di prodi fisioterapi ini. Bahkan nanti juga bisa tambah luas lagi kalau mereka sudah nambah pendidikan di profesi fisioterapi. Kali ini udah semester 8 nih, berarti sudah pernah praktek ya di pasien. Kadang-kadang kebanyakan pasien nih apa sih sakitnya? Kalau yang saya jumpai waktu saya praktek itu kebanyakan di pasien lansia. Lansia ya. Kebetulan di Blitar ya prakteknya ya. Blitar. Lansia. Sakitnya apa nih kalau boleh tahu? Kalau tidak pengapuran, lalu itu biasanya stroke.
Berarti membuktikan ternyata banyak nih di Blitar orang-orang yang seperti itu ya. Berarti bisa lah nanti di pencegahan stroke. Oke. Biasanya stroke itu gara-gara apa sih Kak kalau boleh tahu? Bisa jadi karena tekanan darah yang terlalu tinggi, bisa. Terus selain itu gara-gara apa? Mungkin Kebiasaannya kayak pola hidup yang sebelum-sebelumnya, kayak dari makanan, terus pola tidur juga bisa. Berarti itu sangat bisa dihindari ya Kak ya. Bisa sekali. Apalagi kalau sudah dari ayah ibunya ada yang beriwayat, otomatis bisa terkena kan otomatis. Tapi bisa juga dihindari dengan melakukan gaya hidup yang sehat. Selamat bergabung, ada Bang Tejo dari Denpasar Bagli ikutan hadir, juga ada Ibu Kembar dari Tanjungan Nganjuk juga sudah hadir nyimak. Wow, boleh loh nanti tanya-tanya. Dan buat sobat Asa yang mau tanya, boleh langsung WA juga di 085 7079 41029. Hari ini kenapa sih Kak mau ngobrolin tentang tema manfaat kompres nih kalau boleh tahu? Oke, mungkin kenapa kita mengangkat tentang kompres panas atau dingin, karena sebenarnya tidak banyak orang secara umum itu mungkin orang akan menggunakan kompres hangat untuk demam. Itu yang hal wajar yang bisa dilakukan oleh orang-orang. Contohnya untuk demam mungkin ya. Nah, sebenarnya untuk penggunaan kompres sendiri itu sangat bervariasi. Oh gitu ya. Dan tidak mudah sebenarnya untuk dilakukan. Contohnya yang pertama mungkin seperti kompres panas, mungkin seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tekniknya banyak gitu ya Kak berarti ya. Tapi intinya setiap teknik kalau nanti dilakukan kombinasi atau seperti apa, ternyata efeknya itu tidak seminimal itu. Ternyata dampaknya bisa maksimal. Cuma gara-gara kompres ibaratnya. Dan kita bisa melakukan sendiri ya Kak berarti ya. Ketika sudah dapat edukasi boleh dilakukan sendiri. Nggak perlu tuh datang-datang ke fisioterapi berarti ya. Kalau ibaratnya tahu penanganan langsungnya kayak apa. Jadi selain kompres hangat, kompres apa nih Kak yang bermanfaat nih? Selanjutnya untuk kompres dingin. Nah, biasanya itu untuk orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, kompres dingin itu bisa nggak sih buat kayak luka terbuka atau demam? Nah, itu nanti bisa kita jelaskan di materi selanjutnya. So, kita masuk ke materi selanjutnya nih. Jadi jelas beda ya, kompres hangat juga kompres dingin. Boleh dong diceritain apa itu maksudnya kayak gimana, kok beda ya? Oke, mungkin untuk yang pertama yaitu kompres panas. Nah, kompres panas atau yang biasa disebut dengan kompres hangat ini biasanya lebih mudah untuk meningkatkan sirkulasi darah, memperlancar sirkulasi darah. Biasanya dia karena sirkulasi darah ini lancar, mungkin itu bisa mengurangi si rasa sakit tadi. Nah, untuk kompres ini juga mampu mengembalikan kelenturan otot mungkin yang biasanya kaku-kaku nih, itu bisa digunakan dengan kompres hangat. Selain itu, kompres hangat ini juga punya dua tipe juga. Oh gitu. Yang pertama yaitu kompres kering dan juga kompres yang lembab. Kompres panas kering itu biasanya dia berbentuk seperti bantal panas seperti itu. Untuk yang kompres lembab itu biasanya seperti handuk yang dibasahi saja. Oke. Ini suhunya berapa Kak kalau boleh tahu? Untuk suhunya sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius dengan kisaran waktu mungkin 20 sampai 30 menit. Oke, berarti tidak begitu lama ya dan nggak panas-panas banget. Karos pernah baca nih, betul nggak sih kalau kita tambahin garam jadi lebih awet suhunya buat di air tuh?
untuk itu sebenarnya saya juga belum pernah mencoba ya kayak. Jadi karena ini garam tuh elektronnya 8, itu katanya bisa nih bikin tambah awet kalau ini. Untuk airnya biar tetap hangat di angka 40 sampai 50 tadi. Katanya gitu. Mungkin bisa dicoba. Mungkin bisa ya. Lalu ini bantal pemanas ini termasuk kompres panas juga ya ternyata ya. Itu bisa. termasuk kompres jenis kering. Lebih efisien digunakan karena kalau kompres lembab itu kan dia lebih kayak masih mengeluarkan air tuh. Ya, bisa nggak sih dijelaskan lebih detail lagi untuk apa sebenarnya, sakit apa sih? Apakah yang baru aja kejadian langsung dikasih kompres hangat atau kayak gimana? Nah, untuk kompres panas sendiri itu biasanya kan secara umum diberikan untuk anak demam biasanya seperti itu. Itu yang biasanya kita bisa tahu juga, ya. Bisa juga nih diberikan kepada untuk sendi-sendi yang mengalami kekakuan. Yang biasanya, kaku ya berarti ya. Biasanya orang bilang cengeng. Gitu. Oke, sakit kepala juga bisa diberikan. Di mana kepalanya, ditaruh di kepala begini? Mungkin untuk selanjutnya bisa untuk diberikan kram otot. Otot biasanya kalau untuk perempuan nih biasanya kan sering tuh Kak untuk nyeri haid itu bisa. Di mananya? Di bagian perut. Oh, di bagian bisa. perut. Boleh. Sama ya, berarti sekitar 20 sampai 30 menit tadi bisa. Lalu apa lagi sih? Mungkin kalau untuk kompres ini kan bisa diberikan ke beberapa bagian tubuh nih. Kalau untuk beberapa tubuh mungkin bisa menggunakan seperti handuk hangat ataupun bantal hangat seperti tadi. Nah, kalau untuk yang seluruh tubuh ini juga bisa. Nah, itu bisa menggunakan seperti berendam air panas. Nah, itu sauna juga termasuk ya. Ya, betul. Oke. Berarti berapa lama tuh kalau sauna? Untuk durasinya sebenarnya sama. Kalau dari waktunya itu bisa mungkin 20 sampai 30 menit. Oh, sama ya. Bisa bikin kurus nggak sih, Mbak? Oh, itu masih perlu penelitian lebih dalam ya. Ini disebutkan juga untuk nyeri kronis ya. Berarti gimana tuh maksudnya? Apakah apa sih nyeri kronis itu? Karena sebelum begitu paham nih maksudnya. Mungkin kalau nyeri kronis itu kan setelah dia luka terbuka itu tadi. Nah, jadi ketika udah nutup ya. Ketika sudah nutup baru diberikan si kompres tadi untuk melancarkan si peredaran darah untuk mengurangi nyeri. Mungkin kalau boleh Kak Ros tambahin lagi, ketika ini sih sebenarnya sifatnya lama. Kaku yang udah lama boleh dikompres hangat. Iya. Jadi yang kalau kita sebagai orang awam bisa mengartikan, kalau sakitnya ini lebih dari 3 hari baru boleh dikompres hangat. Begitu ya. Kecuali kalau cengeng kayak gitu silakan langsung dikasih boleh. Dan kompres panas ini nggak boleh dikasih di mana sih sebenarnya? Mungkin untuk luka terbuka tadi. Dan masih dan bengkak. Bengkak juga nggak boleh. Nanti ketika tambah hangat di situ, tambah mengalirkan darahnya ke situ, nanti tambah bengkak. Jadi untuk sendi yang kaku boleh dikasih dengan catatan tidak kondisi bengkak. Jadi kontraindikasinya atau yang tidak boleh ketika ada bengkak sama luka terbuka. Oke. Ada yang lain nggak yang bisa diceritakan dari kompres hangat nih? Mungkin sudah ya. Sebelum kita menginjak, diinjak ya, enggak diinjak. Sebelum kita ngobrol tentang kompres dingin, kita mau jeda dulu pakai satu lagu lagi, teman-teman. Jadi stay tune terus di acara Bincang Sehat bersama BSMI Kota Blitar.